Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigu wajhillah wa marudatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'lufi wal afiyah. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, ikhwani fillah wa akhwati fillah, as'adani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa hadir seperti biasa di Majelis Ta'lim Al-Muhajirin PT INES dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun. Saat ini adalah detik-detik terakhir kita mengakhiri tahun 1441 Hijriah dan kita akan menyambut tahun baru Islam Amul Jadid 1442 Hijriah. Maka di waktu yang singkat ini sedikit saya ingin menyebutkan tentang keutamaan dan apa yang harus dilakukan di awal tahun, tepatnya di bulan Muharram yang mulia. Di sini saya bawakan kitab Kanzun Najah was-Surur fil Ad'iyatil lati tashrahus sudur, karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Al-Syekh Abdul Hamid Kudus, salah satu ulama Indonesia yang mukim di tanah Makkah, yang menjadi mudarris pengajar di Masjidil Haram pada masa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau menyebutkan salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ia bersabda, man soma, barang siapa yang berpuasa, akhir yaumin min dzulhijjati, pada hari terakhir bulan Dzulhijjah, berarti hari ini, wa awwala yaumin minal muharrami, dan di hari pertama bulan Muharram, besok, ja'alahullahu ta'ala lahu, maka Allah akan menjadikan puasa itu untuknya kifarata khamsina sanatan, sebagai penghapus dosa 50 tahun. Maka bagi siapa di antara kita yang hari ini puasa, beruntunglah dia. Dan besok dianjurkan puasa lagi, puasa awal dan akhir tahun. Sekarang puasa akhir tahun, besok awal tahun. Yang tidak berpuasa tidak apa-apa, tapi dia kehilangan pahala yang besar. Wa shaumu yaumin minal muharrami, dan puasa satu hari dari bulan Muharram, bi shaumi 30 yauman, itu membandingi pahala puasa 30 hari. Bahkan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa puasa yang dituntut dan dianjurkan setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab, Zulhijjah dan Zulqa'dah, sedangkan terakhir Sya'ban. Jadi bulan yang dituntut kita berpuasa di dalamnya, yang pertama adalah Ramadan, dan itu puasa wajib. Setelah Ramadan adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab,
bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan bulan Sya'ban. Wa qala al-Ghazali, dan Imam Ghazali telah berkata rahimahullahu ta'ala fil Ihya, di dalam kitab Ihya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, man shoma thalathata ayyamin min syahrin haramin, barang siapa yang berpuasa 3 hari dari bulan haram. Bulan apa? Haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 hari. Al-Khamisa wal Jum'ata was Sabta, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kataballahu ta'ala lahu, maka Allah mencatat untuknya ibadat sab'i mi'ati amin, ibadah 700 tahun. Jadi puasa 3 hari di bulan haram, ya, baik itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram atau Rajab, 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, itu pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Berarti besok Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, dan setiap hari itu, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu puasa, ya. Mau Kamis, Jumat, Sabtu di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan, ya, maka insya Allah pahalanya sama seperti puasa, sama seperti ibadah 700 tahun. Nah, kemudian di antara yang dianjurkan kita lakukan adalah membaca doa akhir tahun, dan tadi sudah dibaca, alhamdulillah, ya. Jadi ada hikmahnya juga, saya terlambat, ya. Itu sudah baca. Nah, nanti pada maghrib kita membaca doa awal tahun. Dan supaya tidak memakan waktu banyak, nanti pada maghrib kita langsung baca, dan tidak perlu saya ulangi keutamaan dan fadilah pada malam pertama bulan Muharram, karena saya akan menjelaskan sedikit sekarang, ya. Di antara keutamaannya adalah menulis Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun minal mujarrobatis sahihati, ini suatu fadilah, termasuk perkara atau amaliyah yang sah dan terbukti keabsahannya, kama fi Na'tul Bidayati, sebagaimana disebut di dalam kitab Na'tul Bidayat karangan Sayyid Syarif Ma'ul Ainain, anna man katabal basmalata, siapa orang yang menulis Bismillahirrahmanirrahim fi awalil Muharrami, di hari pertama bulan Muharram, nanti malam, mi'atan wa thalatha asyrata marratan, sebanyak 113 kali, lam yanal hamilaha makruhun, maka orang yang membawa tulisan itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang ia benci, tidak akan mendapatkan sesuatu yang membuat ia tidak senang. Fihi, ya, pada tahun itu, wala fi ahli baitihi, berlaku pada dirinya dan berlaku kepada keluarganya, muddata umri, bahkan sepanjang tahun atau seumur hidup. Jadi kalau kita membawa tulisan itu, tulisan yang sudah kita tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, insya Allah diri kita, keluarga kita akan dijauhkan dari sesuatu yang membuat kita tidak senang, membuat kita tidak enak sepanjang tahun atau seumur hidup, insyaallah. Wa idza laqiyahu hakimun dhalimun umina min syarrih, dan jikalau si pembawa tulisan itu bertemu dengan pemimpin yang zalim, hakim yang zalim, dia akan selamat dari kejahatan hakim atau pemerintah yang zalim tersebut. Ini malam nulis dengan cara menghadap kiblat sambil punya wudu, kalau bisa sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian tetap dalam keadaan posisi menghadap kiblat, punya wudu, dan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan adalah mimnya itu harus bulat, bismi, ya, mimnya ada bolong gitu. Bismillahi, Allahnya bolong juga, Rahmani, mim bolong lagi, Irrahimi bolong, jadi mimnya ada bolongnya gitu, ya, ada bolongnya. Nah, kemudian baknya basmalah itu dipanjangkan, ya. Jadi
Paham ya? Dipanjangkan. Saya contohkan. Ya, panjang. Jadi baknya dipanjangkan, dan itu adab dalam menulis basmalah. Sebab alif di situ adalah pengganti daripada alif yang menempel pada kalimat ismi. Karena bismi itu asal kalimatnya adalah biismi. Biismi asalnya. Kemudian dibuang harkatnya karena hamzah wasal jadi bismi, dan kemudian dibuang bentuknya, lafadznya, hurufnya. Bukan dibuang tapi dipindahkan ke tempatnya ba. Nah, sebanyak 113 kali. Dan bagi yang di rumahnya sering ada binatang-binatang yang berbahaya, baik itu serangga ataupun ular atau tikus, apa saja, itu nanti malam silahkan ditulis ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Ya, dari 97 sampai 99. Berarti berapa ayat? 3 ayatnya. Yang berbunyi afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya, itu ditulis di kertas, kemudian diletakkan di baskom atau tempat air, lalu disiram dengan air, dan airnya dipercikan ke setiap sudut-sudut rumah. Insyaallah ya. Ini disebutkan litordil hawa mil mu'ziyati minal mangzili, untuk menolak binatang-binatang yang berbahaya dari rumah seperti tikus, kemudian ya apa saja, ular misalnya, atau cicak ya kalau memang dia membahayakan, apa saja, kelabang, kalajengking, dan seterusnya. Insya Allah ya, ini sudah terbukti, sudah tercapai. Jadi kalau misalnya dipakai buat kebun juga bisa, atau sawah yang sering gagal panen ya karena banyak hama, ya, entah itu hama belalang ataupun keong, itu bisa dipakai cara yang ini. Dan nanti malam barang siapa yang mungkin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan membaca ayat kursi ya. Dianjurkan membaca ayat kursi. Berapa banyak ayat kursi yang dibaca? Tidak banyak ya. Ayat kursi yang dibaca cuman 300 ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 360 kali. Salasami'atin wa sittina marratan, 360 kali. Nah, itu dibaca nanti malam. Dan kalau bisa dibaca setiap malam ya, setiap malam selama 10 hari pertama bulan Muharram ya, sampai hari Asyura. Sampai hari Asyura. Nah, di antara keutamaan membaca doa awal tahun adalah kita akan diselamatkan oleh Allah dari gangguan dan godaan setan selama 1 tahun ke depan insyaallah ya. Ini saja mungkin sedikit keutamaan tentang malam tahun baru ya.
Insyaallah nanti pada maghrib kita lanjutkan pengajian seperti biasa. Wallahu a'lam. Yang berpuasa silakan buka. Ada yang puasa? Alhamdulillah. Udah minum aja, minum. Kita tafaulan, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh yang puasa dengan harapan kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Amin ya robbal. Amin.